Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Ramadhani. Saya berasal dari SDIT Al Hasanah 1 Kota Bengkulu. Saya adalah peserta Lomba Mikro Teaching Nasional PGSD Expo 15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video saya. Ketua kelas, silahkan siapkan. Istaidu Qiyamah. Tazim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijalisu. Adab berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini siapa yang tidak masuk? Zafira sama Latifah. Oke. Nah, baiklah. Anak-anak ustazah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita cek dulu kondisi kelas tempat duduknya masing-masing. Nah, itu ustazah lihat masih ada sampah. Kanisa di ujung mejanya, silakan diambil. Yang ada sampah, silakan dibuang ke tong sampah dulu. Meja sampahnya. Nah, dibuang ke tong sampah. Kalau kelas kita bersih, kita akan belajar dengan nyaman. Jadi makanya kelas harus selalu bersih sehingga kita juga terhindar dari penyakit. Nah, berkumpulnya nyamuk-nyamuk ya. Oke anak-anak ustazah, sebelum kita mulai belajar kita ice breaking dulu. Tahu lagu tepuk satu jari? Tahu? Oh ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, jadilah kelinci lompat. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, jadilah menara tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10, ku siap belajar. Baiklah anak-anak ustazah, hari ini kita akan mempelajari materi baru. Tapi sebelumnya ustazah mau tanya, apakah kalian pernah mendengar hak dan kewajiban? Nah, apa itu hak? Ada yang tahu nggak sebelum kita mulai materi ini? Ada yang tahu apa itu hak? Siapa yang tahu hak itu apa? Arti hak? Sesuatu yang didapatkan. Betul, Ratu. Sesuatu yang didapatkan. Kalau kewajiban apa? Kewajiban? Apa, Noval? Sesuatu yang harus kita lakukan. Iya, benar. Hak dan kewajiban, itulah yang materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Materi kita hak dan kewajiban. Nah, ini materi yang akan kita pelajari. Nah, sebelumnya Ustazah mau tanya, masih ingat nggak materi kita minggu kemarin?
Apa Arsya? Tentang apa? Aturan di rumah dan di sekolah. Iya betul, aturan di rumah dan aturan di sekolah. Siapa yang masih ingat contoh aturan di rumah? Aturan di rumah. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ya Arsya. Gian, aturan di sekolah, contoh aturan di sekolah apa? Aturan di sekolah. Ayo, siapa yang masih ingat aturan di sekolah? Apa Kanisa? Datang tepat waktu. Siapa lagi? Apa Gian? Memakai seragam dengan rapi. Memakai seragam dengan rapi, yaitu contoh-contoh aturan di rumah dan di sekolah. Nah, kita hari ini akan masuk ke materi baru, yaitu tentang hak dan kewajiban. Tujuan dari pembelajaran kita adalah untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban yang ada di rumah dan di sekolah. Nah, sebelum Ustazah meneruskan materi, Ustazah ingin kalian perhatikan dulu gambar berikut ini. Sudah diperhatikan? Sudah. Di depan layar ada berapa gambar yang kalian lihat? Dua. Baiklah, silakan diperhatikan dulu dan dianalisis. Apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Ustazah kasih waktu 1 menit untuk berpikir. Sudah? Sudah. Nah, siapa yang bisa? Apa bedanya dari kedua gambar tersebut? Ayo Ratu. Kelas yang sangat kotor. Kelas yang sangat kotor. Apa ada yang lain? Ada yang tahu apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Ya. Arsya. Kelas yang di kiri kotor. Terus? Sedangkan kelas yang di kanan bersih. Betul sekali. Kelas yang di kiri itu terlihat sangat kotor karena banyak sampah yang berserakan. Kelas yang di kanan terlihat sangat bersih dan tertata rapi, tidak ada sampah sama sekali. Sekarang Ustazah tanya, di antara kedua gambar ini, apakah sudah di gambar yang pertama siswa sudah melaksanakan kewajiban dan haknya? Ada yang tahu? Belum. Kenapa belum? Kenapa belum? Di gambar yang pertama. Karena belum melakukan piket kelas. Apalagi kewajiban yang dilewatkan oleh siswa? Apa? Tidak menjaga kebersihan, betul Gian. Nah, di gambar yang kedua, apakah siswa sudah melaksanakan hak dan kewajibannya? Sudah. Apa hak yang didapat siswa ketika kelasnya bersih? Ya, kelasnya bersih, kita jadinya apa yang hak yang bisa didapat? Apa? Pembelajaran terasa nyaman. Pembelajaran terasa nyaman. Apa Gian? Oke. Nah, jadi kalau kalian melaksanakan hak dan kewajiban, kita akan merasakan kelas yang nyaman, kelas yang bersih, dan belajar pun menjadi enak. Oke, kita akan masuk ke dalam materi hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Nah, setiap yang anggota di rumah, ada siapa saja anggota di rumah kita? Anggota keluarga di rumah kita? Ada ibu, ada ayah, ada kakak, ada adik, ada abang, ada om tantenya di rumah? Ada yang om tantenya tinggal di rumah? Nggak ada. Nah, kalaupun ada om tante dan om dan tantenya di rumah, berarti itu termasuk anggota keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang sama ya. Nah, tadi apa arti hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak. Nah, kita harus melakukan kewajiban dulu, baru kita bisa mendapatkan hak kita. Contohnya kalau di rumah, ada yang bisa memberikan Ustazah contoh hak di rumah apa? Apa? Contoh hak kita, contoh kewajiban, salah. Contoh kewajiban kita di rumah apa? Apa Alia? Menghormati orang tua. Hak yang bisa kita dapatkan dari menghormati orang tua apa? Apa Ratu? Mendapat kasih sayang. Iya, kalau kita menghormati orang tua, otomatis kita disayang sama orang tua. Oke, berikut ini adalah contoh hak dan kewajiban di rumah. Ya, perhatikan di sini. Contoh hak yang kita miliki di rumah, yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang dari seluruh anggota keluarga. Yang kedua apa hak kita? Hak memperoleh Memperoleh rasa aman. Lalu kita sebagai anak
berhak mendapatkan pendidikan. Lalu kita juga punya hak untuk bermain bersama adik dan kakak. Dan kita berhak menikmati lingkungan yang bersih. Nah, itu tadi hak yang kita punya di rumah. Sekarang, apa kewajiban yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak tersebut? Contoh kewajiban kita di rumah yang pertama apa? Menjaga kebersihan Membersihkan bersama keluarga. Iya, menjaga kebersihan di rumah bersama keluarga. Lalu mematuhi nasihat orang tua. Nah, ini kalau kita mau keluar rumah, kita harus izin dulu sama orang yang ada di rumah, terutama orang tua. Lalu kita punya kewajiban untuk menyayangi adik dan kakak. Terakhir, kita punya kewajiban yang punya adik harus membantu adik belajar ya. Itu tadi contoh hak dan kewajiban yang ada di rumah. Nah, sekarang hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Sebelum Ustazah tampilkan di layar, siapa yang bisa memberikan contoh? Apa saja hak kita di sekolah? Hak kita di sekolah, ayo siapa yang tahu? Ayo Ratu. Mendapat pendidikan yang baik. Mendapat pendidikan yang baik. Ada lagi? Ada lagi yang tahu? Apa haknya? Hak kita di sekolah. Kalian kan sekolah tuh punya hak kita apa? Ayo. Cia. Mendapat kasih sayang guru, betul. Ada lagi yang masih ingat? Apa kira-kira apa lagi hak kita di sekolah, Gibran? Bertanya kepada guru jika tidak memahami pembelajaran. Betul sekali, bertanya kepada guru ketika tidak memahami pelajaran. Nah, sekarang kita akan melihat hak kita di sekolah. Nah, di sekolah kita ada perpustakaan. Kalian punya hak nggak membaca buku di perpustakaan? Punya. Nah, kita punya hak membaca buku di perpustakaan dan kita juga berhak meminjam buku di perpustakaan. Hak kita mendapatkan nilai ujian. Kalian setelah belajar dan ulangan, kalian berhak mendapat nilai ulangan. Nah, ketika istirahat, kalian berhak bermain di saat jam istirahat sekolah. Dan ketika betul yang dikata Gibran tadi, kalau kita tidak paham belajar, kita mempunyai hak untuk bertanya materi yang belum kita pahami. Oke, sekarang kita akan kewajiban di sekolah kira-kira apa? Kewajiban di sekolah yang pertama, kalau ada tugas, berhak kewajibannya mengumpulkan tugas di sekolah. Terus, mengerjakan piket kelas, apalagi mengikuti upacara dan mendengarkan penjelasan guru ketika guru lagi menjelaskan pelajaran. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, Ustazah akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Karena ada ini, kita akan dibagi menjadi 3 kelompok. Dan kita akan bermain games tentang hak dan kewajiban. Oke? Nah, sekarang kita akan, silakan, kayaknya kita satu baris aja ya, kelompoknya per tempat duduk ya. Oke, sekarang silakan siap-siap di sebelah sini, masing-masing kelompoknya, silakan berdiri. Baiklah anak-anak Ustazah, di depan kalian sudah ada medianya. Nah, ini ada kotak. Kotak ini berisi tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Jadi tugas kalian adalah silakan nanti ketika diambil satu, dibaca terus ditempel. Ini termasuk hak di rumah atau hak di sekolah ataupun kewajiban di rumah atau kewajiban di sekolah. Silakan dilihat nanti ya. Nah, dalam games ini yang dinilai 2. 1,
yang paling benar jawabannya, yang kedua kecepatan. Siapa yang benar cepat itu yang juara, nilainya 100. Tapi kalau dia cepat tapi tidak benar, nanti nilainya kita 90 ya. Kalau dia terakhir berarti nilainya 85. Oke? Sudah paham gamesnya? Paham. Oke. Sekarang sudah siap? Ya, udah. Siap? Kita mulai ya. Ustazah hitung sampai 3. 1, 2, 3. Silakan. Ambil dan tempel. Ayo, di mana kira-kira? Nah, silakan barisan selanjutnya. Lanjut. Ambil dan diisi. Ya. Siapa tercepat itu yang menang, dan tapi dengan syarat sudah benar ya. Oke. Ayo kelompok laki-laki, kelompok 3, cepat. Ini kelompok 1 sudah hampir penuh. Ayo cepat, boleh ayo. Barisannya tetap. Nah, ayo. Yo, lanjut, terus. Nah, siapakah yang akan jadi pemenang? Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Ayo kelompok 3, semangat. Ingat ya, tepat dan benar. Mati lingkungan. Ayo. Ini udah hampir penuh. Wah, cepat sekali yang di ujung. Ayo. Wah, di ujung. Ayo yang perempuan terkejar sama yang ini. Cepat. Oke, siapa? Belum, itu masih ada 02 ya. Boleh diskusi itu udah benar atau belum? Tidak ada lagi. Oke, kelompok perempuan sudah, kelompok 1, ayo kelompok 2. Nah, itu kenapa keluar jalur itu? Isi kotaknya semua, pas-pasin ke kotak. Itu kotaknya masih banyak yang kosong itu. Nah, ini di luar jalur ini. Di luar jalur kita cepat. Ayo. Laza, ini kan di sekolah. Ya, berarti ada yang salah itu. Coba dicek. Ini mana yang nggak salah? bukan Ayo. Kewajiban itu. Oke, pemenangnya kelompok 1. Yang juara 1, juara 2 dan 3, ayo. Kelompok 2 atau kelompok 3, ayo. Dicek lagi boleh.
itu. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Wajib. Oke, kelompok 3. Ini kelompok 2 nomor 3 ya. Silakan ditempel. Nah, baiklah. Kita akan bahas ya. Kita akan bahas satu persatu kelompoknya. Walaupun cepat tapi belum tentu benar, nilainya belum jadi 100. Hak di rumah mendapatkan uang jajan, benar atau salah? Mendapatkan kasih sayang, benar atau salah? Benar. Memperoleh rasa aman, mendapatkan pendidikan yang layak, menikmati lingkungan bersih. Ya, benar ini ya. Ini benar. Kewajiban di rumah, mematuhi nasihat orang tua, menjaga kebersihan rumah, izin sebelum keluar, membantu orang tua, bermain dengan kakak adik, menyayangi adik dan kakak. Oke, ini benar. Hak di sekolah, bertanya pada guru, kewajiban mengikuti upacara, mendapat ilmu, mengerjakan tugas, menggunakan fasilitas sekolah, menjaga kebersihan sekolah, mendapatkan nilai, mengerjakan piket, minjam buku, mendengarkan penjelasan, bermain saat jam istirahat, datang sekolah. Oke, ini benar semua ya. Ini berarti nilai kelompok 1 100. Kita lihat yang kedua. Hak di rumah, mendapatkan kasih sayang, bermain bersama adik kakak, mendapatkan uang jajan, mematuhi nasihat orang tua. Ini masih salah. Memperoleh rasa aman, mendapatkan pendidikan yang layak. Oke. Menjaga kebersihan rumah, membantu orang tua, menyayangi adik kakak, menghormati orang tua, izin sebelum keluar rumah. Ini salah satu ya. Nikmati lingkungan yang bersih itu hak. Ini kebalik. Minjam buku di perpustakaan, mendapatkan nilai, mengerjakan tugas, menjaga kebersihan, menggunakan fasilitas, datang tepat. Oke, ini benar. Ini salah satu. Oke, kalian bisa ada peluang jadi juara 2. Menikmati lingkungan, menyayangi adik kakak, mendapat uang jajan, mematuhi orang tua, menjaga kebersihan rumah. Ini salah. Memperoleh rasa aman, mendapatkan kasih sayang, mengerjakan kumpul tugas. Ini di rumah atau di sekolah? Mengumpulkan tugas, mendengarkan penjelasan, piket, bertanya guru, bermain saat istirahat, mendapatkan nilai, mendapatkan ilmu, meminjam buku di perpustakaan, mendapatkan pendidikan yang layak. Oke, Ustazah sudah dapat jawabannya. Pemenangnya adalah kelompok 1, pemenang pertama ya. Pemenang kedua kelompok 3. Pemenang ketiga kelompok 2 ya. Oke. Baiklah, silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Baiklah anak-anak Ustazah, tadi kita sudah bermain games berkelompok. Sekarang supaya kalian lebih memahami lagi, Ustazah akan memberikan kalian LKPD tentang hak dan kewajiban ya. Tulis nama dan kelasnya. Satu orang 2 lembar ya. Ada 2 lembar. Siap. Silakan dikerjakan latihannya.
Sudah selesai semua anak-anak Ustazah? Sudah. Oke, silakan kumpulkan ke depan latihannya. Oke, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sangat menyenangkan? Oke, sangat menyenangkan. Baiklah, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Apa Ratu? Tentang hak dan kewajiban. Apa tadi pengertian hak? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Pengertian kewajiban? Sesuatu yang harus kita lakukan. Kapan kita mendapatkan hak? Setelah melakukan kewajiban. Coba sebutkan contoh hak di sekolah. Mendapat ilmu, apa lagi? Mendapatkan nilai. Mendapatkan bertanya pada guru jika tidak mengerti. Apa kewajiban kita di sekolah? Mengikuti upacara dengan tertib. Apalagi, Gibran? Memakai fasilitas sekolah, menjaga. Terus piket kelas. Hak kita di rumah, apa hak kita di rumah? Mendapat kasih sayang. Apalagi? Mendapat uang jajan, bermain bersama adik. Kalau kewajiban kita di sekolah, di rumah, kewajiban kita di rumah apa? Menghormati orang tua. Izin sebelum keluar rumah. Apa Gibran? Belajar. Ya. Baiklah anak-anak Ustazah. Itu tadi pelajaran kita hari ini. Apabila ada yang kurang atau Ustazah yang salah, Ustazah mohon maaf. Kita akhiri pelajaran kita dengan menutup doa. Silakan ketua kelas dipimpin baca doanya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi sebelum kita bubarkan kelas, coba dicek dulu apakah ada sampah di sekitar tempat duduknya? Ada atau tidak? Tidak ada ya? Oke. Nah, terima kasih untuk hari ini. Ustazah ucapkan untuk mengakhiri pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi